Perubahan sosial masyarakat. Yang pertama kita bahas pengertian perubahan sosial menurut para ahli. Banyak sekali para ahli yang mengemukakan definisi perubahan sosial. Dalam video kali ini kita akan membahas beberapa ahli yang mendefinisikan perubahan sosial. Yang pertama adalah Kingsley Davis. Ia mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Kemudian, McIver menjelaskan perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan. Berikutnya, Gillen dan Gillen menjelaskan bahwa perubahan suatu variasi cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi atau penemuan baru yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian Kuncharaningrat mendefinisikan perubahan sebagai modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Berikutnya adalah Selo Sumarjan menjelaskan bahwa perubahan sosial meliputi segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok yang terdapat dalam suatu masyarakat. Menurut pendapat Himes dan Moore, perubahan sosial mempunyai 3 dimensi, yaitu yang pertama adalah dimensi struktural mengacu pada perubahan-perubahan dalam bentuk struktur masyarakat, menyangkut perubahan dalam peranan, munculnya peranan baru, perubahan dalam struktur kelas sosial, dan perubahan dalam lembaga-lembaga sosial. Perubahan tersebut meliputi bertambah dan berkurangnya kadar peranan, menyangkut aspek perilaku dan kekuasaan, adanya peningkatan atau penurunan sejumlah peranan, terjadi modifikasi saluran komunikasi di antara peranan, dan terjadinya perubahan dari sejumlah tipe dan daya guna fungsi sebagai akibat dari struktur. Yang kedua, dimensi kultural mengacu pada perubahan kebudayaan yang terjadi di dalam suatu kelompok masyarakat. Perubahan ini meliputi satu, inovasi kebudayaan, di mana inovasi merupakan komponen internal yang memunculkan perubahan sosial dalam masyarakat. Inovasi kebudayaan yang paling mudah ditemukan adalah munculnya teknologi-teknologi baru. Dua, difusi merupakan komponen eksternal yang mampu menggerakkan terjadinya perubahan sosial. Dan 3, integrasi merupakan wujud perubahan budaya yang relatif lebih halus. Hal ini disebabkan dalam proses ini terjadinya penyatuan unsur-unsur kebudayaan yang saling bertemu untuk kemudian memunculkan kebudayaan baru sebagai hasil penyatuan dari unsur kebudayaan tertentu. Dimensi yang ketiga adalah dimensi interaksional, mengacu pada adanya perubahan hubungan sosial dalam masyarakat. Dimensi ini meliputi satu, perubahan dalam frekuensi yang dipengaruhi adanya teknologi, dua, perubahan dalam jarak sosial, dan yang ketiga, perubahan perantara, serta yang keempat adalah perubahan dari aturan atau pola-pola. Berikutnya kita bahas bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial dapat dibedakan menjadi perubahan cepat atau revolusioner dan perubahan lambat atau evolusioner. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis dan pembentukan ulang masyarakat dari dalam. Menurut Stompak, revolusi menimbulkan perubahan dalam cakupan terluas, menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat, ekonomi, politik, budaya, organisasi sosial, dan kepribadian manusia dalam perubahan yang bersifat radikal, fundamental, dan perubahan terjadi sangat cepat. Pada umumnya, orang mengadakan pembagian macam-macam perubahan sosial, yaitu satu, perubahan sosial evolution. Evolusi sosial merupakan perkembangan yang gradual, yaitu karena adanya kerjasama harmonis antara manusia dan lingkungannya orang karena mengenal bentuk-bentuk evolusi. 2. Social mobility atau mobilitas sosial atau gerakan sosial.
yaitu suatu gerakan adanya perubahan yang disorganisasikan. Sebab dari mobilitas sosial adalah juga menyesuaikan diri dengan adanya ekologi, yaitu karena didorong oleh keinginan manusia akan kehidupan dan keadaan yang lebih baik. Menurut pendapat daripada Petrim Al-Sorokin, membedakan dua macam mobilitas, yaitu mobilitas yang mendatar atau process of making change on the some status, dan mobilitas yang vertikal atau process of changing from one status to another. Yang ketiga adalah social revolution atau revolusi sosial. Revolusi didahului oleh adanya ketidakpuasan dari golongan-golongan tertentu. Biasanya telah didahului oleh tersebarnya suatu ide-ide yang baru. Baik, berikut kita bahas contoh-contoh perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. 1. Cara berkomunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan cara kita dalam berkomunikasi dengan orang lain. Pada masa dahulu dilakukan melalui surat menyurat, tetapi komunikasi pada saat sekarang ini telah dilakukan melalui SMS maupun email. Dulu juga kita banyak menggunakan telegraf, akan tetapi pada saat ini peranannya telah digantikan dengan telepon, handphone, tablet, maupun jejaring sosial yang lainnya. Ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan perubahan budaya di masyarakat. Yang kedua, cara berpakaian. Cara berpakaian masyarakat kita tidak lepas dari globalisasi dan modernisasi di Indonesia. Pada masa dahulu, orang-orang kita bangga mengenakan pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Dan juga siswi-siswi jika sekolah menggunakan seragam yang rapi dan sopan. Akan tetapi, pada saat ini bisa kita lihat bersama rasanya hal itu sangat sulit untuk dijumpai, kecuali pada acara-acara adat jika menggunakan baju adat dan juga memakai seragam. Saat ini sebagian siswa jauh dari kesan bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Cara berpakaian dipengaruhi dari informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai media baik elektronik maupun media cetak yang banyak dipengaruhi oleh budaya barat. Yang ketiga, gaya hidup. Salah satu perubahan sosial budaya yang terjadi di dalam masyarakat Indonesia adalah gaya hidup atau lifestyle. Sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup yang baik di dalam kehidupannya, seperti menjadi vegetarian, workaholic, dan lain-lain. Tetapi ada juga sebagian masyarakat yang terjerumus ke dalam lifestyle yang tidak baik, yang tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, seperti narkoba maupun pergaulan bebas. Yang keempat, westernisasi atau kebarat-baratan. Tidak sedikit budaya barat yang masuk ke Indonesia. Contohnya adalah perayaan-perayaan Hari Valentine dan Halloween. Meskipun kedua budaya tersebut bukan budaya asli Indonesia, akan tetapi tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melestarikan budaya tersebut. Banyak masyarakat Indonesia yang menyatakan bahwa budaya asing itu jauh lebih menarik, lebih baik ketimbang budaya kita sendiri. Hal ini menyebabkan interest kepada budaya lokal semakin menurun. Yang kelima, emansipasi wanita. Salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi di masyarakat Indonesia adalah emansipasi wanita. Artinya wanita memiliki derajat yang sama dengan pria. Pada masa lampau, kita jarang sekali melihat wanita yang menjadi pemimpin maupun aktivitas pekerjaan yang lainnya. Bahkan ada kalimat orang tua-tua yang menyatakan bahwa kehidupan wanita adalah dari 3 unsur, yaitu dapur, sumur, dan kasur. Namun pada saat ini sudah sangat berbeda jauh. Banyak wanita yang menjabat peran penting dalam suatu negara maupun perusahaan maupun pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Hal ini bernilai positif, namun ini merupakan contoh daripada perubahan sosial masyarakat. Yang keenam adalah masyarakat semakin kritis. Perkembangan informasi dan komunikasi membuat akses terhadap informasi semakin mudah. Informasi tersebut bisa didapatkan dari berbagai media komunikasi, seperti koran, televisi, internet, dan lain-lain. Hal tersebut membuat masyarakat kita semakin cerdas dan kritis. Contohnya adalah masyarakat selalu mengomentari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk negara ini. Memang hal ini juga boleh dikatakan ada sifat positifnya maupun ada sifat negatifnya. Tapi hal ini juga merupakan contoh daripada perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Yang ketujuh adalah hilangnya permainan tradisional. Saat ini kita akan sulit untuk menemukan permainan-permainan tradisional.
seperti gasing, congklak, dan permainan-permainan yang lainnya. Kalaupun ada, pasti dimainkan di daerah-daerah terpencil seperti perdesaan. Padahal permainan itu sangat populer pada masanya dan merupakan permainan asli Indonesia. Sekarang peranannya sudah digantikan dengan permainan modern seperti PlayStation, Xbox, Wi-Fi, dan lain-lain. Bahkan anak-anak sekarang lebih cenderung bermain ke warnet daripada bermain ke lapangan. Nampaknya permainan modern jauh lebih menarik ketimbang permainan tradisional. Yang kedelapan adalah pudarnya minat kepada alat-alat musik tradisional. Minat masyarakat terhadap alat-alat musik tradisional seperti angklung, gamelan, dan lain sebagainya semakin berkurang. Kalaupun ada, itu hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli dan tergerak hatinya untuk melestarikan alat-alat musik tradisional. Dan bahkan hanya dalam bentuk perwujudan event-event pariwisata saja, tidak untuk kehidupan sehari-hari. Sekarang banyak masyarakat yang cenderung menyukai alat-alat musik modern seperti gitar, piano, drum, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal ini juga tidak bermasalah bagi menilai positif atau negatif, tapi ini juga merupakan salah satu contoh daripada perubahan sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia. Yang kesembilan, penggunaan bahasa daerah semakin jarang. Contohnya adalah perubahan sosial budaya, yaitu dari segi bahasa daerah yang digunakan semakin jarang kita jumpai. Kita tahu bersama bahwasanya di Indonesia banyak sekali terdapat bahasa daerah, bahkan terdapat lebih dari 100 bahasa daerah di Indonesia. Akan tetapi pada saat ini banyak masyarakat yang cenderung meninggalkan bahasa daerah tersebut, yaitu kembali ke bahasa persatuan bahasa Indonesia. Hal ini juga terlepas dari konsep negatif atau positif perubahan tersebut, tetapi ini adalah contoh daripada perubahan sosial masyarakat yang terjadi di Indonesia. Berikutnya kita bahas sasaran-sasaran dan strategi perubahan sosial. Sebuah proses perubahan sosial dapat melibatkan individu sebagai agen perubahan. Keterlibatan individu sebagai agen perubahan sosial ini dasarkan atas asumsi dasar bahwa individu yang sudah berubah akan mempengaruhi tatanan sosial. Apabila individu dijadikan sebagai target perubahan, maka terdapat beberapa strategi yang dapat digunakan, yaitu satu, strategi psikoanalisis, berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mempunyai ide, ego, dan superego. Ide merupakan satu-satunya komponen kepribadian yang hadir sejak lahirnya manusia. Ego merupakan komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani realitas. Dan superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua kriteria internalisasi moral dan cita-cita yang diperoleh dari keluarga dan masyarakat. Yang kedua, strategi psikologi sosial. Berasumsi bahwa sifat manusia adalah fungsi dari lingkungan sosialnya sendiri. Maksudnya, bahwa individu merupakan representasi dari kondisi lingkungannya, sehingga ketika akan melakukan perubahan pada suatu kelompok masyarakat, seorang individu dapat diposisikan sebagai wakil kelompok atau masyarakat. Yang ketiga, strategi modifikasi individu. Berasumsi bahwa manusia bertindak atas dasar hukuman. Strategi ini akan lebih efektif digunakan untuk mengubah perilaku individual. Agar individu mau mengubah perilakunya, maka ia dapat dirangsang dengan memberikan sebuah hukuman yang setimpal manakala ia melakukan perubahan tersebut. Yang keempat, strategi pendidikan. Didasarkan pada asumsi bahwa manusia memiliki sifat yang rasional dan akan bertindak secara logis berdasarkan kepentingan dirinya sendiri atas dasar pengetahuan yang pernah diperolehnya selama berinteraksi dengan individu yang lainnya. Strategi pendidikan ini juga dapat digunakan untuk mengubah kelompok sosial, namun intensitas dan kualitasnya tentu saja berbeda dengan individu. Yang kelima, strategi dinamika sosial, yang didasarkan atas ide bahwa norma yang mempengaruhi perilaku individu akan tercipta dalam interaksi kelompok. Metode dinamika kelompok menurut Kurt Ulrich harus memenuhi beberapa kriteria, di antaranya individu yang menjadi agen perubahan dan orang yang akan diubah harus memiliki perasaan sekelompok yang kuat. Sebagian besar pengaruh kelompok terhadap anggotanya. Terima kasih, demikian video kita kali ini. Jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.